Pak Luga nih? Bagian kebaikan yang tegas atau Bagian menghabisi para pendebat muslim yang menyangkal ketuhanan Yesus. Itu memang visi misi saya. Mau saya ratain semuanya. Siap, terima kasih. Mau saya jadikan rata mana tanah. Dan terbukti kan, dari Moko Ginta, Zakir Naik, Zuma, Donditan udah saya ratain. Makanya mereka nggak berani lagi debat sama saya. Oh iya. Siap. Udah itu aja. Udah nggak ada yang udah nggak ada yang ngaku lagi apa, kan. Nabi Luga. Ngeratain pakai apa Nabi Adnan? Ratainya pakai Pak Tengku ya. Pakai balok. Pak Tengku, gini loh, saya bukannya melarang abang diskusi. Nanti kalau misalnya Bang Luga marah-marahin ngata-ngatain, saya nggak terima, Pak. Jadi supaya saya ada alasan jika dia singgung Pak Tengku, saya bisa turunkan. Jangan diganggu dia dulu. Iya, kalau berdialog tuh buat Bang Lodi. Gini loh. Oke ya. Kamu juga cuma hiburan. Faktanya lo nggak bisa jawab pertanyaan gue. Jadi begini lo ya. Kalau lo nanya sama gua, lo jawab. Aduh. Ya. Mainan. Masa lo gua udah maki-maki lo bilang gua hiburan. Iya, begini Nabi Luga. Yang ada lo hiburan buat gua, Dodong. Coba nih tanya nih Bang Kristen yang baru naik nih, apakah ini benar Nabi? Coba tanya Bang Kristen yang baru naik nih, apakah dia menerima ini Nabi? Gitu coba. Gak usah dulu tanya orang Kristen, kau dulu yang Islam dulu. Kau kelamaan kau nanya ke Kristen. Ya kan sama-sama Kristen kalian. Iya, kau dulu yang Islam nih, kecuali kau udah nyerah bilang Bang, saya udah nggak mampu lagi Bang. Biar dengan Bang Loading aja. Silakan nanyanya yang benar ya, jangan nanyanya bercanda. Kalau nanyanya bercanda urusannya nanti gue balok gitu loh. Silakan. Ya, oke. Begini, ini bukan masalah bercanda Bang Luga. Ketika Nabi Luga menjelaskan tentang bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang mempunyai keluarga Tuhan, tetapi bukan berarti berhubungan biologis. Tidak, kami pahami itu karena Tuhan tidak mungkin begitu kan. Tetapi kebanyakan dari jemaat dari Bapak Luga ini, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan. Itu yang kami bingung. Nah, seperti ini coba tanya di Kristen ini. Pasti berbeda. Jadi kami di sini bingung mau percaya manusia biasa atau Nabi Luga, Nabi Kristen yang luar biasa ini. Enggak. Begini kan, kalau kamu mau tanya, kamu juga harus tanya juga sama orang yang berkompeten dong. Ada pendeta, ada rasul, ada nabi. Kenapa kau tanya sama jemaat? Iya, kalau jemaat nah ya itu yang saya suka. Iya, makanya kamu jangan tanya, kamu tanya dulu sama orang yang berkompeten di dalam Alkitab. Berarti yang jemaat ini gila ya? Mereka memberikan penjelasan seperti itu gila. Sebentar, kau yang gila, kau tanya sama orang yang nggak berkompeten. Yang gila kan kau. Nah, kau bantah aja dulu, Yesus itu anak tunggal Allah. Kenapa kau berubah jadi nabi? Itu kau bantah. Nabi itu dengan anak tunggal itu levelnya beda. Kalau nabi nggak bisa menebus dosa, ya. Apa pernah nabimu mati di kayu salib menebus darahnya tercurah untuk kamu? Kan nggak pernah. Musa apakah pernah mati menebus dosa? Nggak bisa. Yang bisa menebus dosa itu cuma Tuhan, yaitu anaknya. Oke. Coba Luga memberikan apa penjelasan kepada kami semua yang awam ilmu ini, bagaimana ketika di perjanjian lama itu dosa manusia ditebus pakai darah hewan, tiba-tiba datang perjanjian baru dosa manusia ditebus pakai darah anak Tuhan. Itu bagaimana itu? Coba jelaskan kepada kami. Ya, jadi kan di perjanjian lama itu kan itu baru bentuknya masih gambaran, masih simbol-simbol, masih nubuatan. Darah anak domba itu adalah gambaran dari darah Tuhan yang akan datang kemudian hari. Makanya ketika Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dia bilang apa? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang ngomong Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi besar. Nah, jadi itu adalah gambaran dari perjanjian lama yang dipakai Tuhan untuk menghapus dosa. Begitu. Nabi nggak bisa menghapus dosa. Pernah Nabi dipotong. Misalnya Nabi Musa. Nah, karena Nabi itu cuma manusia berdosa, manusia biasa, makanya dia tidak punya hak menghapus dosa. Karena dosa itu kan banyak orang.
Jumlah manusia dari Adam sampai sekarang udah berapa puluh miliar. Nah, itu harus dihapus semua dosanya bagi mereka yang percaya. Nah, Nabi nggak punya kapasitas menghapus dosa. Jangankan mentraktir temannya aja, mungkin nggak semua Nabi bisa. Ya kan, apalagi menghapus dosa 20 miliar orang dari zaman Adam. Coba kau hitung, dari zaman Adam sampai zaman sekarang kira-kira manusia udah berapa jumlahnya? Udah ada puluhan miliar kan? Sekarang aja udah 8 miliar. Nah, ini semua puluhan miliar ini dihapus oleh satu orang yang bernama Yesus. Ya, kapasitasnya Tuhan dong. Ini Masa luar jadi biasa nabi, ini. menjadi manusia. Ini luar biasa inilah penjelasan tentang nabi ini yang memang kita bisa pahami, ini kan luar biasa. Saya sebagai orang Islam itu termasuk iri juga sama Kristen ya. Sampai sekarang masih ada lagi nabi Kristen ini yang memang penjelasannya itu memang luar biasa. Memang luar biasa ini. Cuman kenapa kebanyakan Kristen itu tidak mengakui kenabian Anda? Itu yang saya heran Aduh, itu. Bang, Ya, kalau sama Kristen seperti saya akui. begini. Kenapa tidak semua jadi konglomerat? Itu kan tergantung kerja kerasnya. Bang, kenapa sih saya gembel? Tapi kenapa kok ada konglomerat? Kenapa saya banyak cuma ngegembel? Itu kan semua, itu kapasitas orang berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya konglomerat, ada yang kapasitasnya gajinya cuma 2 juta, ada yang cuma ngamen dapatnya cuma 20.000 per hari, ada yang pemulung kapasitasnya cuma 100.000 per hari. Bill Gates, Elon Musk kapasitasnya 7.000 triliun hartanya. Wih, Kenapa Bang? Itu kok nggak usah tanya. Itu semua itu udah pemberian Tuhan. Demikian juga ada yang pintar, ada yang blow on. Kenapa ada yang nolak Bang Luga? Ya karena memang ada manusia yang mau ke neraka. Kenapa ada yang percaya Bang Luga? Ya karena surga ada. Tepuk tangan, host. Kasih tepuk tangan buat penjelasan, host. Kasih tepuk tangan, host. Masa kayak gitu aja kau Sebentar, Bang Luga. nanya? Berarti Bang Luga, kalau sampai saat ini ada Kristen yang tidak mengakui kenabian Bang Luga, berarti Kristen itu tempat di neraka, oke? Betul. Betul sekali. Kebetulan di diskusi yang sangat luar biasa ini kami dihadirkan oleh dari pihak kekristenan yang bernama Kristen. Apakah Kristen ini mengakui kenabian Luga? Silakan Kristen. Silakan Kristen. Kristen, ini harus kita dapat poinnya ini loh. Saya sebagai umat Islam itu iri loh. Sampai sekarang Kristen punya nabi. Bahkan sampai sekarang Kristen itu bisa berdiskusi dengan nabinya di koma luar biasa ini. Ini zaman memang zaman luar biasa nih. Kalau itu betul, Coba Kristen, betul itu. iya itu. Hanya di Kristen saja yang mampu berdialog dengan nabinya di TikTok. Kristen bukan milik kau Kristen. Kristen, Betul. Kristen, Kristen. Sampai dia nggak berani Nih, lagi coba ngomong tuh. Kristen. Ya, inilah yang saya suka kan dari Bang Nabi Luga ini kan. Makanya saya bilang kalau saya jadi orang Kristen, saya sujud. Karena ini luar biasa. Di zaman akhir ini, mampu Tuhan Yesus memberikan satu mujizat Nabi Kristen bisa hadir di tengah-tengah dunia perdebatan TikTok ini. Ini Nabi Kristen, Nabi Makanya 2025. bang, Luar biasa. gini bang, Silakan. kalau saya bukan nabi bang, saya kena tempeleng sekali udah pasti jatuh. Saya disekat Nah, kan? sedikit udah pasti kalah. Tapi Betul. coba abang lihat, siapakah di dunia ini, ya, mohon maaf bukan sombong, di dunia bukan di Indonesia, yang bisa ngelawan saya berdebat tuh nggak ada. Iya betul Bang, betul. Betul. Mau siapa? Farid naik kemarin di Malang saya gulung, langsung kabur dia. Padahal saya masih mau ngobrol sama Farid naik, datang Donditan, ayo pulang. Masa sih orang baru acara langsung pulang? Harusnya kan ngobrol dulu. Terus siapa lagi? Nggak ada lagi bang. Makanya sebentar lagi saya mau keliling dunia pakai Harley Davidson untuk berdebat di seluruh bumi. Saya mau ke India, mau ke Cina. Ini sebenarnya kalau umat-umat Kristen saya harus mendukung ini karena memang ini nabi dari Kristen ini memang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seharusnya Kristen mendukung ini. Oke, kemarin teman saya dapat penglihatan, Bang Luga. Saya dapat penglihatan tentang Bang Luga. Apa penglihatannya saya bilang? Saya melihat Bang Luga berdiri di atas batu yang besar. Itu di bawah itu ada 2 orang tokoh sujud kepada Bang Luga. Siapa tokohnya?
Paul Zhang Teman-teman, dengan tap-tap Samuel dong. Siahan. Ini Ya. udah 500 mata memandang, masa nggak ada tap-tap? Di tap-tap Ya. sampai 50 kadar. Terima kasih ya, teman-teman. Lanjut. Ya. Jadi di dalam penglihatan itu si Samuel Siahan dengan Paul Zhang sujud kepada saya dan saya berdiri di atas batu yang besar, lalu langit terbuka, ada suara dari langit menuju kepada saya. Dia mengatakan, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Jadi Kasih tepuk tangan langit dulu, terbuka. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa ini Itu langit kesaksian yang terbuka loh. Ini langit terbuka, ada suara dari surga mengatakan, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Jadi aku melayani tanpa duit yang besar, tapi bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Saya ini kan begini Bang ya, berperdebatan di dunia ini itu yang paling heboh sekarang tuh di Indonesia Bang. Jadi kita nggak perlu ke Iya, betul, ke betul, Bang Luga. Arab, ke Cina, Betul. karena di Indonesia ini yang paling sengit perdebatannya. Nah sekarang saya tanya, ya, dalam dunia perdebatan penguasa debat di Indonesia ini sebenarnya siapa sih? Cuma aja sampai dikasih 7 ekor babi untuk bikin acara debat diundang, dia nggak mau. Kami udah siapin hotel, udah siapin 7 ekor babi untuk ada acara debat, dia nggak mau. Terus siapa lagi mau saya lawan? Udah nggak ada yang mau saya lawan Bang. Masuk, kami Islam. Masa pakai babi? Mana masuk, kami Islam. Enggak, maksudnya begini, teman-teman kami ini untuk yang Kristen udah sampai mau dipotong 7 ekor babi waktu itu. Yang Muslim tentunya kan pakai sapi lah, pakai kambing. 7 ekor kambing udah dipotong, tapi nggak mau juga dia. Bang Juma bilang, Bang Luga, saya ini kan pendapat online. Abang berdebatlah secara terbuka dengan yang lain sama Donditan. Donditan kekecilan, saya mau yang raksasa, yang sekali pukul. Ya Bang Luga, jadi begini Bang Nabi Luga, Bang Nabi Luga. Jadi ini satu poin yang sangat luar biasa yang pagi ini Ya. memang saya mendapat pencerahan dari Bang Nabi Luga. Tapi ada poin kecil yang pengen saya tanyakan kepada Anda. Ketika Apa? ada dari pihak kekristenan, mau dari Wanes, mau Saksi Yehova, mau dari Tritunggal yang tidak mengakui kenabian Anda, apakah mereka itu masuk mati neraka? Begini Bang. Sementara dosa Oke. tidak ditebus. Silakan. Begini Bang ya. Ya. Tidak semua kekristenan itu menolak saya. Itu Bang. Iya, saya tahu. Tidak Saya semua. tahu. Ya. Saya tahu. Katakanlah yang menolak saya itu 30%. Ya, Karena yang 30% ini seperti mereka minoritas. Contoh, betul. Katolik dengan Protestan di Indonesia itu mayoritas dibanding karismatik. Karismatik Iya, itu betul. gereja saya, GBI. Kami kalau bikin Natal tuh di GBK. Sementara Katolik itu gereja kecil. Di Indonesia kecil, kalau di dunia memang besar. Tapi kalau di Indonesia mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jumlah Katolik di Indonesia itu cuma 6 juta. Sementara jumlah karismatik itu udah 20 juta lebih. Iya, poinnya di sini Bang juga. Bang Nabi. Nah, poinnya makanya begini loh Bang. Bang gini, Iya, iya, begini iya. Bang. Ya. Abang itu jangan repot. Bang, kenapa Abang ditolak sebagai nabi? Ya jangankan saya. Yesus Tuhan saya pun ditolak dulu di Israel. Jadi kalau orang ditolak, itu menunjukkan memang di dunia ini tuh ada Dajjal, ada Lucifer. Ya, penguasa neraka itu ada 4 orang. Pertama Lucifer, yang kedua Belial, yang ketiga Leviathan, yang keempat itu Satan. Itu ada 4 malaikat jatuh. Itulah penyebabnya bahwa mereka ini mengerasuk orang-orang Kristen untuk menolak saya sebagai nabi. Biang Itu saya keroknya adalah setuju. Itu poinnya di situ. Oke. Berarti ketika ada orang yang menolak kenabian Bang Luga dari pihak kekristenan, berarti tempatnya neraka jahanam kan? Biar kita dapat poinnya Bang Luga. Kena ajab dia. Bukan aja Bang Luga. Ya teman-teman, tab-tabnya dilanjutkan ya. Tolong yang naik dulu, tolong Kristen aja ya. Soalnya dari tadi nggak ada Kristen, hanya Nabi Luga di atas. Jadi biar enak kita diskusi. Oke ya. Iya, Jangan soalnya lupa kalau juga saya- absen-absennya.
Saya jadi Kristen ini luar biasa. Di akhir zaman ini luar biasa. Hanya di Kristen yang mampu bercakap-cakap dengan nabinya di TikTok ini. Berarti Kristen walaupun dosa kalian telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan matinya terkutuk di kayu salib, tetapi tidak mengimani Luga sebagai nabi, maka kalian tetap neraka jahanam. Begitu. Karena ini Luga ini kan kita lihat mujizatnya seperti apa? Seperti Tuhan Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan. Dia berdiri di atas batu, terbukalah langit. Maka terdengar suara itu, entah suara Lucifer atau suara siapa kita tidak tahu kan. Intinya suara. Gitu. Jadi ketika kekristenan menolak kenabian Luga, maka bersiaplah neraka jahanam. Ya, Silakan Bang Luga. Betul Bang Ya, Loding. di bawah yang sudah multi. Dalek ya. Ya, yang sudah multi, tolong ketik satulah yang Kristen dulu. Jainuddin, Kristen Muslim Bang? Bang Jainuddin? Muslim. Oh, di bawah dulu ya Bang ya, biar Kristen aja dulu nak. Oke Bang ya, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Salam. Oke, tolong. Nabi Luga macet sampai ke sinyal ini Bang. Ya, lima Bicara dalek. dulu. Saya bicara dulu Lima dalek ya. ya. Kena lima Saya dalek. bicara dulu. Dia. Saya bicara dulu ya. Hampir di semua komal Muslim itu sudah tidak tahan lagi berdebat dengan saya, makanya yang dinaikkan orang Kristen. Jadi begini ya, kalian juga harus jujur, Bang, kami Muslim udah nggak tahan lagi berdebat dengan Bang Luga. Tolonglah abang berdebat dengan orang Kristen. Itu memang sudah kenyataan. Bang Luga, kalau Ya. saya pribadi Bang Luga, Bang Luga ini sudah bukan menjadi lawan debat saya, tidak, jauh sekali, karena abang ini adalah seorang nabi Kristen. Nah, kalau saya itu kalau benar. Kristen, Bang, saya mengimani abang karena saya takut kualat. Yang saya pertanyakan, Betul. ketika ada orang Kristen yang tidak mengakui kenabian Bang Luga ini, tempat mereka di mana? Ya sama kan, misalnya kenapa orang Buddha Neraka nggak jahanam. mengakuin Bang Luga? Ya kan saya bilang neraka itu ada 4 penguasa. Penguasa timur namanya Lucifer, penguasa selatan namanya Satan, naga. Penguasa barat namanya Leviathan. Nah, keempat jenderalnya Lucifer inilah yang menipu seluruh dunia untuk menolak saya sebagai nabi dan juga mengajarkan menolak Yesus sebagai Tuhan. Ini nih biang keroknya. Tanya setan-setan ini takut Iya, kepada itulah Yesus Kristen, karena ya. nanti mau dilempar. Itulah Neraka. Kristen. Kalian ini seharusnya bersyukur ya. Mau dia pendeta pun, mau dia pastor pun, mau dia Romo, mau dia Paulus, tetapi ketika meragukan kenabian Luga, kenabian Kristen Luga, maka tempat kalian pasti di neraka. Jadi Kalian gini, mungkin Bang. Nah, gimana Bang? Jadi gini Bang, ya. Saya ini kan sudah keliling dari gereja ke gereja. Saya sudah ngobrol dengan pendeta. Dan puji Tuhan, para pendeta itu tidak mampu melawan saya dan akhirnya mengakui saya sebagai nabi. Saya udah keliling gereja loh, ya. Luar biasa. Nanti saya Tepuk videoin. tangan, host. Nanti saya Tepuk tangan, videoin. host. Nah, makanya nanti kemarin teman saya baru menghibahkan tanah kepada saya 400 hektar di Kalimantan. Bang Luga, ini obat. ini perempuan aku tempeleng kepala kau. Woi. Orang lagi ngomong. Bertahan lo di situ. Nggak bertahan, diam. Nggak bertahan lo di sini kalau Adil katalino bak curamin kak saru bak sangat kak jubatan ini di Kalimantan. Orang lagi ngomong jangan Tunggu ya. bercanda-bercanda. Nggak usah singgung. Gimana air dari ente mak itu bisa masuk? Turunin dulu, perempuan ini berisik banget sih. Lo yang gue turunin. Udah lanjut aja diskusi. Oke, ya. Jadi khususnya gereja karismatik ya. Jadi gereja karismatik mereka setelah saya jelaskan, oh iya benar ya Pak Luga ya. Nah, saya akhirnya diundang untuk
jadi pembicara di beberapa gereja, dan ini sudah semakin banyak yang percaya bahwa saya sebagai nabi. Nah, jadi ya gimana mereka nggak percaya, orang saya udah terkenal di YouTube. Penonton saya udah sampai 1 miliar lebih. Nah, jadi makanya gini loh, kalian itu nggak bisa lari lagi, karena saya ini bukan debater TikTok, saya benar-benar debater jalanan. Jadi kalian mau lari kemana coba? Pasti ketemu sama saya. Jadi mau nggak mau harus percaya. Kalau nggak percaya ya memang siap-siap jadi gembel. Karena kemarin teman saya menghibahkan tanah kepada saya 400 hektar dan dia sudah menyiapkan juga dana sekitar 12 triliun untuk membantu yayasan saya. 12 triliun. Ini betul loh. Betul loh teman-teman. Teman-teman Kristen kalau misalnya betul loh. kalau misalnya juga. misalnya kamu salah-salah ngomong, bisa nggak saya langsung ciduk kamu? Bisa, orang dananya ada kok. Makanya hati-hati. Tapi saya kan orangnya baik. Iya dong, kalau saya nggak suka tiba-tiba saya ciduk bisa. Luga di Kalimantan mana Luga? Nah, nanti saya tanya salah satunya di Luga di Palangkaraya. Kalimantan mana Luga? Salah satunya di Palangkaraya. Oh, kukira kalau di Kalbar. Kalau di Kalbar Iya. saya tinggal Gabung ya. ngomongin kamu ya. Iya, Jadi- tapi betul loh teman-teman ya. Ada beberapa gereja yang menolak kenabian Luga sampai sekarang gereja itu dikena ajab, akhirnya tutup jadi diskotik loh. Serius ini. Iya kan Luga kan? Nggak usah jauh-jauh. Dulu Paul Zhang menolak kenabian saya. Emang sekarang dia udah hilang kan pamornya? Iya betul. Iya betul. Terus siapa lagi? Rudy Yohanes ya. Rudy Yohanes menolak kenabian saya. Sekarang dia kemarin udah tutup YouTube-nya. Sampai dia udah mau bunuh diri ya. Anak Batak dengar. juga menolak kenabian saya. Dia keguguran. Sepenjara. 2 kali masuk penjara. Terus siapa lagi yang menolak kenabian saya? Ya. Kalau Muslim nolak kenabian saya, memang beda agama, wajar. Iya beda akidah. Makanya saya sebagai Muslim, saya tapi mendukung jangan salah. kenabian Kristen Tapi Bang jangan Luga ini. salah. 90% Muslim itu ngefans sama saya. Ya. Termasuk saya Bang Luga. Termasuk saya. Termasuk saya. Makanya untuk teman-teman yang di bawah di dunia ini sekarang itu penguasa debat nomor 1 itu ya abang kau ini yang lagi ngomong. Kok nggak usah Betul sekali. bercanda. Betul. Karena begini. Edis gimana Edis Bung Luga? Edis gimana Edis? Edis itu nggak mampu berdebat di Indonesia, makanya dia mental ke Amerika. Nggak ada nyalinya di Indonesia. Betul sekali. Kalau Betul cuma sekali. debat di Amerika teriak-teriak, itu namanya ketakutan. Gimana lo mau bisa baptis orang, lo aja ke Amerika. Harusnya lo di Indonesia, karena ini Muslim terbesar dunia. Dan Iya, saya orang pribadi Umumin di pagi-pagi ambiar belum Bang. Iya, Bang Luga Loh, dan saya ngapain pribadi. kita Sebutin ngomong ya, di pagi-pagi? sebutin ya. Sebentar ya. Kamu ngomong di pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar itu adalah ngomongin misalnya ada lonte yang lagi ketangkap, ada misalnya orang lagi selingkuh. Nggak perlu. Ini udah ketinggian. Dialog di TikTok ini cocoknya bukan masuk ke pagi-pagi ambiar, cocoknya itu masuk TV dunia, Al Jazeera, BBC. Ya, betul. Ngapain di pagi-pagi ambiar? Begini, Bang Luga. Ada aja loh. Bang Nabi Luga. Itu justru nonton kita, bukan kita nonton dia. Ada aja. Ya. Bang Nabi Luga, saya sebagai umat Islam itu saya sangat fans sama Anda dan saya sangat mendukung kenabian Anda di Kristen. Makanya terkadang itu saya bersedih hati ketika ada beberapa Kristen yang mengatakan bahwa wah Luga itu nabi palsu, nabi gila. Ternyata betul mereka ada pajak. Contohnya begini, ada beberapa berita di media sosial yang ketika meragukan kenabian Anda, maka sampai sekarang gereja itu menjadi diskotik itu. Apakah itu Anda kutu atau memang Jadi datang begini. ajab dari Jadi apa? begini.
Jadi begini, dulu teman saya ada juga seorang nabi, lalu diejek-ejek. Kau nabi palsu, kau yang nabi palsu. Yang ngejek 3 hari kemudian itu ketabrak kereta, mulutnya masuk besi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Ketabrak kereta, mulutnya sampai kerujak sama besi mulutnya. Jadi ada teman saya juga pendeta, dia menolak saya sebagai nabi, dia langsung donaturnya mundur, gerejanya tutup, dia ketemu saya di busway. Loh, kenapa Bapak udah jadi naik busway? Biasanya Bapak naik mobil. Ya, namanya kehidupan, katanya gitu. Padahal dia dulu mau tampar saya karena saya ngaku nabi. Ya benar loh teman-teman. Ini kesaksian yang luar biasa karena beberapa ekor oten yang pernah diskusi sama saya yang tidak mengakui kenabian Bang Luga, mereka jawabnya belepotan. Kalau sama Bang Luga kan memang jelas bahwa Yesus punya keluarga Tuhan, ibunya adalah Roh Kudus, bapaknya adalah Allah Bapa. Tapi Ya kalau udah. Kristen lain, oh tidak, oh itu karena kedagingannya, itu karena begini, itu konteks lain. Iya, makanya saya bilang gini bang, cara menjelaskan seorang nabi dengan cara menjelaskan para gembel itu cara ngejelasinnya beda. Kalau gembel ngejelasin ketuhanan Yesus ribet, pusing pala kita. Itu adalah 3 hipostasi, 3 keberadaan, 3 sempak, 3 kolor. Ya orang pusing lah ngejelasinnya, lu lagi ngejelasin apa sih? Kalau saya kan jelas. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa keluarga bukan? Daripada 3. Bentar dulu, teman-teman. Tolong dong di tap-tap dulu dong. Nih, komar saya mulai goyang sendiri nih. Boleh ya? Ini mulai ini nggak diganggu kepental sendiri. Ya teman-teman ya, tap-tap doang. Nggak usah give-give, nggak apa-apa. Tap-tap saja. Bang Luga, kalau boleh di Komal ini jangan dulu kasih keluar mujizat lah. Nggak mampu Komal ini sama mujizat Bang Luga. Jangan dulu lah. Ya, oke. Karena Jadi, saya sebagai Islam saya mengakui. makanya gini, Bang Luga Bang. adalah nabi orang Kristen. Makanya Sinyalnya nge-lag Bang. nanti gitu loh. Kak. Tuh sinyalnya belitnya begini, Luga Bang. ini. Begini, Bang. Belitnya Luga ini. Gini Bang ya. Kalau lu udah datang di Komal Muslim, saya pun kan tidak menghujat Anda, ya. Kita saling menghormati, ya. Tolong juga kalau saya sudah ada di Komal Muslim, tolong juga jangan ada yang petantang-petenteng, ya. Saling menghormati, ya. Jadi menurut saya Bang, jujur, saya belum Roh Kudus ibunya Yesus itu, Bang Juma juga udah nyerah. Seluruh dunia udah nyerah dengan statement itu. Nah, makanya Abang, puji Tuhan, Abang sudah tidak mau menyerang saya pun tidak akan menyerang Anda. Nah, Taslima makanya dalik Luga, taslima dalik kap lanunain ya. Taslima dalik. Silakan. ya, iya, kan saya bilang Roh Kudus itu ketika Yesus dia lahir, Roh Kuduslah yang memberikan dia kuasa, ya. Turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, itulah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Kalau Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Yesus, berarti kan dia ibunya. Nggak mungkin temannya. Yang bisa membuat kita hidup, berkuasa itu kan pasti orang tua kita. Ya kan? Kita aja dikandung dari mama kita kok. Ya kan? Dikandung, lahir, bisa sekolah itu kan dari mama, netek sama mama. Ya Roh Yesus menerima kuasa dari Roh Kudus, ya berarti dia ibunya. Itu aja logikanya. Nah, jadi itu udah nggak bisa dibantah lagi. Itu nggak perlu dibantah. Jadi udah selesai perdebatan saya dengan Islam, udah selesai, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Iya kan? Iya, Bang Luga. Nah, Kalau untuk perdebatan Bang Luga sama orang Islam ini Bang, apalagi saya sebagai Islam itu, yang pertama saya takut kualat berdiskusi sama Nabi. Itu yang pertama. Walaupun Iya, abang Nabi Kristen, betul. tapi abang punya karoma Betul, itu luar betul. biasa. Yang saya sayangkan ini oten yang udah congor ini nih. Yang ketika kita katakan Nah, bahwa makanya Nabi Luga itu pernah loh.
Pernah naik, sabar. Nabi Luga itu pernah naik loh, naik ke surga, jalan-jalan ke neraka, naik mobil apa? Ada Rolls-nya. Mereka ketawa. Iya betul. Pasti kalian kena ajab ini. Coba Anda saksikan itu biar mereka paham. Iya, jadi orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi, semua sudah hampir ya, belum, udah hampir menggembel. Nah, tinggal detik-detik terakhir mereka akan jatuh ke jalanan. Nanti ada yang jadi pemulung, ada yang jadi tukang tambal ban. Jadi makanya, jadi gini bang, sebagian orang Kristen ini memang masuk neraka bang. Jadi memang udah nggak bisa diobatin lagi. Jadi makanya ya kita hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Jadi memang justru orang Islam ini hatinya ini lebih lentur, lebih baik, ya kan? Kalian agama Islam tapi masih menyambut saya sebagai nabinya orang Kristen, itu artinya sikap penghormatan, ya. Iman itu masing-masing, ya. Kita tidak bisa memaksakan orang. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan menghujat, bukan menghina, supaya terjadi silaturahmi antara saya dengan Muslim. Saya juga sebentar lagi mau membuat perdebatan dengan agama Buddha. Yang biksu yang botak itu nanti saya akan bikin di Jakarta. Ya, Hindu dengan Buddha akan saya tarik ke panggung. Tolong kalian kasih statement siapa Tuhan kalian, karena di Indonesia ini Tuhannya harus jelas kan gitu. Ya, Bang Nabi Luga Kristen. Begini, kalau kita mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, apalagi kalau kita manusia, kalau kita jalan ke pasar, melihat ada seorang anak, itu dia maki-maki ibunya, dia marah-marah ibunya. Kita walaupun tidak ada urusan keluarga kan pasti kita akan, "Woi, anak ini kan kurang ajar kan?" Iya. Atau gimana? Sekarang saya sebagai orang Islam sangat menjunjung tinggi kenabian Bang Luga kepada umat kekristenan, tetapi kenapa dari Kristen sendiri itu yang selalu menghina Bang Luga? Itu yang saya bingung. Nah, makanya saya marah sama mereka. Makanya gini Bang, saya tolong minta kepada Abang, kalau ada Kristen yang menolak kenabian saya, tolong dulu Abang bantu tempeleng kepalanya, karena itu dengar ya, tolong diluruskan. Ini ijazah dari Bang Luga ya, dari Nabi kalian ya, ingat itu. Nah, jadi misalnya gini Bang ya, ada nih yang menolak saya sebagai nabi nih. Nah, Abang datang, terus Abang tempeleng 2 kali. Mungkin ketika Abang menempeleng kepalanya, mungkin kabel-kabelnya yang tadi udah copot itu bisa nyambung lagi. Kemungkinan besar kabel di otaknya itu ada yang udah putus Bang. Terus mungkin dia kebanyakan menyedot teteknya Lucifer. Nah ini kan kalau Lucifer disedot. Iya, terkadang begini Bang Luga. Bang Luga, ini perintah keberapa ini? Perintah keberapa nih Bang Luga? Nah ini termasuk salah satu fatwa yang saya keluarkan baru-baru ini. Saya minta rekan-rekan Muslim kalau ketemu orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi, tolong dulu dibantu tempeleng kepalanya 3 kali. Habis ditempeleng, diludahin 3 kali. Nah, siapa tahu, ya kan? Kenapa 3 kali Bang Luga itu harus dijelasin supaya jelas kami perintahnya. Jadi itu. begini Kenapa Bang, 3 kali gitu loh? Kita kan ngikutin tradisi-tradisi tempat. Ketika pengusiran setan kan kudu diludahin setannya. Nah itu saya praktek di kamar saya, saya praktek di klinik saya. Kalau ada oteng yang naik yang tidak mengakui kenabian Bang Luga, langsung saya kasih ludah rohani itu Bang. Tolong ijajakan, ya, tolong ijajakan. Jadi gini aja Bang. Bentar ya. Iya sama itu Bang Gain juga itu. Bang Kuroka sebentar. Bang Kuroka, Kristen Muslim Bang. Nggak jawab saya turun nih ya. Sekali lagi, Bang Kuroka, Bang User 21, Kristen Muslim. Nah, ludah rohani aja ya. Izinnya selamat tinggal.
nggak bersuara kalian. Oke, yang apa ya? Yang di bawah yang naik dulu Kristen dulu ya. Tolong yang Islam dulu dicabut permintaannya. Terkadang Bang Nabi Luga, terkadang saya itu selalu berpikir pemahaman Bang Nabi Luga ini sebagaimana di dalam kekristenan ini luar biasa, hampir seperti bisa-bisa jadi Tuhan, tapi saya selalu berpikir bahwa tidak mungkinlah Nabi jadi Tuhan kan, karena memang dia dibuat untuk jadi Nabi. Saya tapi cuma hamba. Luga ini sebagaimana Tuhan begitu, itu yang luar biasa. Iya, makanya kan saya bilang Bang ya, saya sudah meminta pertolongan kepada teman-teman saya Muslim, saudara-saudaraku Muslim, tolonglah bantu ya, apabila ada oten yang nakal, tempelenglah kepalanya 3 kali. Siapa tahu Bang, ketika abang menempeleng kepalanya, siapa tahu ada perubahan. Walaupun perubahan itu wallahualam, hanya Tuhan yang tahu. Tapi siapa tahu ketika abang udah menempeleng pertama kepalanya, yang kedua muncungnya Bang ditempeleng. Makanya saya selalu marah sama mereka begini. Selalu saya marah sama mereka begini. Ketika Paulus bertemu Yesus di padang gurun yang berupa cahaya itu, mereka percaya. Padahal Paulus ini kan mantan pembunuh. Nah, Nabi Luga ini bukan mantan pembunuh, tetapi menjadi nabi dan rasul mereka tidak percaya. Berarti kepercayaan mereka ini pilih-pilih kasih. Itu yang saya tidak suka, Bang. Makanya izinkan saya untuk ukia mereka, Bang. Betul, ya, betul. Abang sebagai nabi Jadi kan. abang, tapi abang jangan lupa ya, ludahin 3 kali. Siapa tahu 3 ada kali? perubahan. Iya. Oke, iya 3 kali, Bang. Iya. Hey, 3 kali gitu. Oh begitu ya, iya siap. Saya ambil ijazah ya, iya. Aduh. Suka ludahin itu, suka saya ludahin itu. Bahkan saya sidang dulu itu bahasa. Betul. Sabar. Ini di bawah siapa nih? Christian Matius. Wah, itu bukan nabi, itu Lucifer. Tidak boleh begitu, Bang. Itu kami sebagai orang Kristen ini sangat menghargai. Kenapa kalian katakan Nabi Luga ini Lucifer? Nanti kau bukan ditumpang tangan nanti, tapi ditumpang kaki nanti. Jangan. Nah, itu dengar tuh. Aduh. Abang ceritakan sedikit mujizat yang abang berikan, mungkin salah 1, 2, 3 ekor yang bisa pahami kan dari pihak kekristenan begitu. Kalau kita Islam kan kita berbeda apa, Bang? Kita berbeda keyakinan, tapi kami sangat menghargai kalau menyangkut dengan Nabi. Kalau kita di Islam, dia tidak ada lagi Nabi terakhir. Tapi kalau di Kristen kan tidak ada ayat seperti itu kan? Nah itulah Bang, kadang-kadang harusnya orang Kristen ini berbahagia. Nabinya udah turun gunung. Tapi ketika nabinya udah turun gunung, malah kita dianggapnya seperti bukan siapa-siapa. Inilah dosanya orang Kristen. Yesus berkata, barang siapa menolak orang yang kuutus ini. Ya, jadi begitu. Silakan. Ada yang berkata, Bang Luga mantap gila. Ya memang kita di akhir zaman ini harus gila juga menghadapi orang-orang gila, karena yang kita hadapin kan semuanya kan kebanyakan orang yang kurang waras. Masa kita menghadapi orang iya. Ya, Abang, saya sebagai orang Islam, Abang tetap tabah dalam memberitakan Bible, karena ketika Abang dikatakan gila, jangan lupa ketika Tuhan Yesus pun dikatakan gila kan, Bang? Iya, karena kenapa? Nah itu. Kenapa kita harus gila? Nabi Luga gila ya silakan. Iya, karena yang kita hadapin juga banyak orang kerasukan setan. Jadi makanya kita juga harus belajar gila. Masa kita hadapin orang gila kita sosok waras? Enggak, kita juga harus gila juga. Makanya saya sarankan kepada abang yang menemui
Alana misalnya abang lagi makan bakso nih, ketemu orang Kristen yang tidak mengakui sebagai nabi, tolong dibantu palanya ditempeleng sama diludahin muncungnya supaya siapa tahu ada perubahan. Karena kemarin saya bertemu dengan teman-teman saya Kristen, ada yang mengatakan seperti ini, Bang. Bang Luga kenapa akrab dengan orang Muslim? Jangan-jangan Bang Luga ini alat yang dipakai orang-orang Muslim untuk mencelakakan orang Kristen. Saya bilang ya, orang Muslim itu memang mereka tidak seiman dengan saya, tapi akhlak mereka itu masih lebih baik, lebih lembut dibanding teman saya, khususnya orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi. Itu kayak serigala. Bang Luga, izin dulu Bang Luga. Untung aja saya singa. Coba kalau ada domba dimakan sama dia. Serigala ketemu singa. Bentar dulu ya. Bang Timot. Assalamualaikum. Bang Jofri, Kristen Muslim Bang. Bang Cimot. Bang Loding, suara saya ada kan Bang? Ada bang. Oke. Bang Jofri sama Cimot, Kristen Muslim. Halo. Yang dua orang inilah. Oke, lanjut Bang Lodi. Biar saya cari dulu lagi. Ya, inilah teman-teman mujizat yang nyata pada pagi ini kita lihat ya. Ketika nabinya datang mau memberikan, mau berdialog, ngobrol santai dengan umat-umat Islam, sampai sekarang kita lihat ya bahwa pengikut-pengikutnya Nabi Luga ini atau jemaat-jemaatnya Nabi Luga yang Kristen ini tidak berani naik karena begitu besarnya mujizatnya Nabi Luga ini. Jadi kalian itu Kristen-Kristen harus bangga loh. Kalau kami di Islam sudah tercatat memang betul. Ya, la nabi ba'da, tidak ada lagi nabi untuk kita. Nah, kalau di Kristen kan tidak ada ayat seperti itu. Jadi Kenapa Paulus yang mantan preman, mantan pembunuh ketika bertemu dengan cahaya Yesus, kalian mengakui dia sebagai rasul? Ini ada orang yang latar belakangnya memang pendidikannya luar biasa sampai ke Vatikan, Golgota, bukan mantan pembunuh, tetapi kalian tidak mengakui kenabiannya. Betul. Itu yang saya sakit hati itu. Harus itu. Begini Bang, kenapa orang Kristen ini membenci saya? Ya karena saya orangnya memang suka nempeleng kepala orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi. Jadi mereka sakit hati Bang. Pernah saya tempeleng 3 kali. Saya tempeleng, saya banting pakai kursi. Itulah awalnya mereka benci sama saya. Padahal saya menempeleng itu untuk kebaikan Bang, bukan karena benci. Tapi dianggapnya ketika saya tempeleng kepalanya itu, akhirnya mereka jadi marah. Silakan. Saya sapa tamu dulu ya. Bang Tebau Jamur sama Bang Samsul, Kristen Muslim Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tebau, Kristen Muslim Bang. Iya, lanjut Nabi Lugaon. Ya. Orang Islam ini selalu menghormati Nabi Lugan ini. Betul. Jadi itulah bangsanya. Bang Tebau. Bang Tebau. Bang Tebau, Kristen Muslim Bang. Halo. Izin ya Bang ya, nggak ngomong ya. Oh itu ada suara. Bang Tebau. Guys. Selamat pagi. Halo Bang. Wah, Bang Tebau nih kayaknya udah mulai. Iya takut. Ini Kristen apa Muslim? Banyak yang nyamar itu Luga sekarang ini. Nah, ini dia nih. Makanya kan ketika saya menempeleng beberapa orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi, ini menjadi
di suatu masalah, saya bilang, saya ketika menempeleng kepala kau itu menempeleng dengan kasih Tuhan, bukan dengan kebencian, Bang. Nah, cuma kadang-kadang kan mereka ini ketika kepalanya ditempeleng, ya mereka marah, padahal kan untuk kebaikan. Tapi menurut saya orang Kristen ini, tapi tidak semua ya Bang ya, tidak semua orang, khususlah inilah saya bilang Kristen antikristus lah ya, model-model si Elia Miron ya kan, terus siapa lagi, si Agatha, terus rombongannya si Bom Bom, itu banyak yang mulai hari ini takut ketemu saya. Mereka nggak berani. Ya memang saya orangnya suka nempeleng kepala orang, walaupun itu tempeleng rohani, ya kan. Nah makanya kemungkinan besar mereka ini tidak bisa bertobat lagi. Kenapa mereka tidak bisa bertobat? Karena sudah ada ayatnya di dalam perkataan Yesus. Apabila garam itu sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan selain dibuang dan diinjak-injak orang. Terus ada lagi satu ayat, apabila ada yang menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baiklah batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu batu kilangan itu ditenggelamkan ke dalam laut. Nah inilah Bang yang membuat saya kepada orang Kristen ini sudah makanya saya tempeleng, karena udah nggak bisa diomongin. Nah jadi makanya saya akan bekerja sama dengan teman-teman muslim, dalam artian bekerja sama mungkin secara bisnis, secara pertemanan, ya kan, walaupun kita beda iman, kita tetap berkawan, ya kan, karena saya sendiri ini tidak ada membenci. Saya menempeleng memang udah dal. Kenapa? Mereka kadang-kadang udah bersetubuh melakukan hubungan seksual. Bang Siwa sama Bang Kurokal, Kristen Muslim Bang? Muslim. Saya Muslim. Saya cuma mengucapkan salam aja sama Bang Luga ini. Bang Luga ini favorit saya dia ini. Salam Bang Nabi Luga. Banyak sekali ini Bang Nabi Luga. Nabi ini. Saya ngefans sama Bang Nabi Luga ini. Saya cuma ngucapin itu aja. Saya mau turun lagi. Oke, makasih Abangku. Oke, salam Nabi Luga. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ini yang dari Muslim, Islam aja ini banyak penggemar ini Nabi Luga ini. Minta waktunya tolong saya. Kan Nabi Kristen Luga ini fatwanya tadi udah tuh keluar dah. Pagi hari ini dah keluar dah. Tempeleng kan. Bang Kurokat. Tolong saya hanya mengingatkan saja untuk teman-teman muslim yang yang tidak ada keyakinan di situ bahwa si Bang Luga ini nabi, tolong jangan ini cuma saran sih, jangan ikut-ikutan manggil nabi gitu, maksudnya takut ikut mengklaim gitu. Soalnya keyakinan kita Nabi terakhir Nabi Muhammad. Coba pengen mengingatkan itu aja, Mas. Iya, kita Nabi Muhammad Kristen itu, bukan dari Islam, Bang. Iya, ini kan Nabi Kristen. Udah. Nggak ada masalah di situ. Ini cuma hiburan. Udah. Iya, biarpun dari Kristen kan Nabi juga itu ngeklaimnya. Ya Allah. Iya, Nabi ini cuma hiburan Abang. Gitu. Lagi Kristen itu. Coba di garis bawah. Luga Tambunan Nabi Kristen. Masih ada yang mau dibilang Bang? Ya silakan turun saya bilang turun Bang. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau masalah iman itu kan masing-masing Bang. Kita kan di sini kan cuma santai-santai di pagi hari, sembari kalian buka sahur kita bercanda-bercanda. Begini Bang Nabi Luga, Bang Nabi Luga Kristen. Begini Bang, terkadang ini ada beberapa kali saya diskusi sama Kristen ini yang saya tidak suka ya. Seharusnya mereka bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus telah mengutus Bang Nabi Luga untuk datang ke dunia ini sebagai bahwa biar Kristen itu tidak usah ada pecah antara
Saksi Jova, Betul, Tritunggal, Wanes. Biar kalian satu, karena terkadang kalau mereka berdiskusi itu sampai ke alat-alat kelaminnya Yesus, mereka katakan, ada yang bilang, emang Tuhan punya lato-lato, Tuhan punya biji. Itu yang saya tidak suka, Bang. Nah, makanya, Bang, maksud saya, seluruh Kristen bersatu ikut Nabi Luga pasti selamat. Di luar Nabi Luga tidak akan selamat. Nah, itulah saya sudah banyak menginjili teman saya Kristen supaya Bang Ruli, Kristen Muslim Bang? Muslim bang. Ya Allah. Turunkan lagi bang. Salah pencet. Oke Bang. Assalamualaikum. Jadi gini Bang ya. Jadi begini Bang. Jadi sudah mulai banyak teman saya Kristen sudah mulai bergabung, yaitu juga atas bantuan teman-teman Muslim juga yang membantu menempeleng ya. Tempeleng-tempeleng rohani ini memang perlu kepada teman-teman saya Kristen ini. Karena mereka ini kan ibarat kata domba yang udah mau merubah jadi kambing. Nah, ketika mereka jadi kambing, proses perubahan itu kan kita kan sangat sayangkan Bang. Udah lucu sebagai domba, tiba-tiba udah mulai keras kepala seperti kambing. Kadang-kadang saya dimaki-maki loh, ya ampun. Masa nabinya dimaki-maki, benar nggak Bang? Itu Bang, iya Bang, betul. Apalagi itu Bang, kalau komplotan, Bang Luga, kalau komplotannya bom-bom itu pasti neraka itu kan, karena sangat menghina abang itu. Betul, makanya neraka kan? Sebelum ke neraka, saya minta bantuan Bang. Tolong dulu ditempeleng 3 kali ya. Habis ditempeleng, ditendanglah 3 kali. Setidaknya siapa tahu ada pertobatan, ada perubahan. Tapi saya melihat sudah mulai banyak yang bergabung dengan saya. Makanya saya sedang mendirikan tempat pengungsian di Kalimantan. Ada sumbangan 300 hektar. Semoga teman-teman saya Kristen ini berubah, jangan kepala batu lagi. Oke, Bang Namora, makasih ya Bang Ahyar ya. Makasih ya Bangku. Berkah selalu abangku. Bang Namora sama Bang Robin, selamat pagi Bang. Jangan di mute Bang, buka mute ya. Ya, selamat pagi anak penopang. Selamat pagi. Oke, Bang Namora, Kristen Bang. Bang Namora. Buka mute ya. Ya, Robin. Ya, Kristen Muslim Kak. Muslim Bang. Waduh. Tapi ada mohon izin mau menyampaikan sesuatu kepada Nabi Luga, boleh Bang? Iya, ini saya di sini sebagai Muslim. Kayaknya dengan adanya Nabi Luga bisa semua Muslim masuk Kristen ini Bang. Itu kan urusan masing-masing Ibu. Itu kan urusan masing-masing. Iya Tugas Pak. kita. Ini saya mulai goyah imannya karena saya tahu ada Nabi di Kristen yang namanya Luga. Saya mulai goyah. Ini kayaknya ngomong orang Kristen ini di sini sama orang Kristen ini dapat ini sedangin apa bukan, demi Allah saya Islam, saya aneh, maksudnya bukan saya goyah mau masuk Islam, saya malah kok ada ya 2025 manusia mengaku nabi. Ya iya, makanya Bu kenalin. Saya yang tapping kalau ada nabi Kristen, mantap gilanya. Jadi ya Allah, gini Bu, Pak, tobat iya, makanya dengar dulu Nabi Luga itu. Makanya Bu, makanya kan itulah yang namanya keunikan Kristen.
nabinya bersama umatnya di TikTok bersenda gurau. Itulah Bu. Kasihan saya sama Bapak, Pak. Iya, ya udahlah Bu. Kasihan. Ini malah menebalkan, meyakinkan keimanan umat Muslim ya. Ternyata begini kualitasnya oten-oten. Ya memang loh, saya kan tadi sudah berdialog dengan Muslim. Ibu kan sudah lihat, saya kan sudah jawab, ya. Nah, saya sekarang Kasihan. berdebat. Pak, Bapak ini sakit loh, Pak. Bapak ini sakit. Nanti Bapak kalau harus misal banyak minum obat. Namoran, nggak boleh gitu. Iya betul. Kita lagi di sini santai-santai kok gitu. Karena gimana? Kalau nanti saya kan orang Kristen, ya kan? Saya tidak mau tuh ribut dengan sesama teman saya Muslim, ya, sesama Buddha. Semua saya harus temanin, ya. Kalau berdialog wajib, ya kan? Namanya dialog itu perlu, ya kan? Itu kan yang penting kita tidak menghujat, gitu. Silakan. Kita kan santai dari tadi. Jangan usia agamaku, Kristen bang. 100%. Iran aja udah setengah yang Kristen, kenapa kita masih Islam di sini, ya kan? Oke. Negara Islam 100% loh itu Iran. Sekarang setengah. Oh iya, sabar bang. Iya. Begitu juga dengan siapa, Bang? putra mahkota Iran, putra mahkota Arab Saudi. Bang. Oh, bukan curhat bang. Jadi mau diskusi sama siapa? Bang Pardede, Bang Luga, atau sama Bang Loading? Tinggal pilihan ke bang. Nggak apa-apa. Apalagi Bang Luga. Mau diskusi sama Nabi aja di Islam tidak diakui karena Nabi hanya ada di Israel. Kok kamu ngaku Nabi? Nah inilah Bang yang saya bilang tadi Bang Lodi. Nabi aja di Islam tidak diakui karena nabi-nabi itu hanya keturunan orang Israel. Oh di Indonesia Nabi sih. Jadi gini Bang, Nabi palsu banyak. Makanya kan tadi saya bilang itulah perlunya. Nabi penyesat banyak kayak kamu. Iya sebentar dulu. Nabi aja di Islam dari awal mereka bertumbuh dari abad 7 nggak diakui nabinya. Karena di luar bangsa Iya, sabar Bang. Apalagi kamu Nabi Indonesia. Sabar Bang. Iya. Jangan Bang, sabar. Tolong dulu Abang jangan ngocok dulu. Abang naik tiba-tiba ngocok di sini nggak boleh coli. Ini akibat nih bodohin Usman, ini akibatnya. Ini Bang Luga seharusnya ini begini karena Bang. akibat Quran seharusnya begini. Inilah yang saya bilang. Inilah yang saya bilang, harus begitu diludahi. Perlu ditempeleng, habis ditempeleng dicampakkan aja ke neraka. Masa nabinya dilawan? Iya. Betul itu yang saya kurang suka. Makanya tadi saya bilang Bang Loading, tolong dulu ditempeleng, bila perlu pakai panci digetok kepalanya. Begini Bang Luga, begini Bang Nabi Luga. Nabi di mereka saja, di Kristen saja mereka tidak akui, baru mereka mau ke Islam. Kan sudah beda keyakinan kan? Berarti ujungnya menghujat itu. Iya, kan makanya begitu. Makanya saya bilang Bang ya. Yesus itu dulu ketemu orang buta dicelekin matanya, bukannya dimaki-maki. Nah dia kalau penginjil datang ke rumah Muslim, ya tentu sapa dulu, apa kabar, shalom. Jangan langsung merendahkan. Nah itu saya nggak suka. Kita ini semua ini saling menghormati. Kalau masalah iman itu perenungan kita sendiri kepada Tuhan. Kalau sudah berdialog, tapi jangan kita dengan nada merendahkan. Kita di sini santai-santai aja. Akhirnya apa? Akhirnya kan ditempeleng. Untunglah dia. Seharusnya mereka ini diberikan nasihat oleh Jadi gini Luga, saya minum kopi, Luga minum teh, saya ndak masukkan kopi saya ke tehnya Bang Luga. Iya. Luga juga jangan masukkan teh ke kopi saya gitu. Tapi Betul. Jadi nggak usah kita menyinggung, merendahkan, itu nggak boleh. Saya pun kalau digituin juga kan nggak suka kan. Oh begini bukan begini kan. Nah makanya kan saya bilang kecuali dia mau berdialog, Bang, saya mau berdebat. Kalau mau berdebat
berdebat, langsung tampilkan siapa orangnya. Berdialog, berdebat, lagi kita kan semua pendebat. Yang kayak gitu-gitu kita udah paham lah. Kita juga emang kita kurang berdebat, ya kan? Tapi jangan setelah berdebat kita merendahkan orang. Saya kan udah berdebat, ya udah selesai. Gitu aja. Bang Luga, Ada waktunya kita berdebat, adu ilmu. Bang Luga, izin Bang. Bang Kristen Muslim Bang. Halo Bang, shalom. Oke. Sorry saya di jalan ya, nanti takut sinyalnya hilang-hilang. Ya, nggak apa-apa Bang. Mau diskusi sama siapa Bang? Bang Luga, Bang Robin, atau sama Bang Loding? Bang Loding mau masuk Bang? Iya, tidak masalah. Sama Bang Lugan Intinya, aja. Oke, Bang ya, Loding maksudnya saja. Lanjut. biarkan. Ya, oke begini Bang Christian. Jadi di sini kalau mau berdiskusi dengan sopan, karena kebetulan di sini kan dihadirkan oleh Nabi kalian kan, Nabi yang bisa menyelamatkan kalian itu kan, begitu. Karena tadi penjelasan masalah ketuhanan ini, kalau saya pribadi harus dengar sama Bang Luga, karena Bang Luga adalah Nabi orang Kristen yang mampu menjelaskan bahwa Yesus adalah punya keluarga Tuhan. Nah, kalau kita tanya di Kristen-Kristen yang tidak mengakui kenabian Bang Luga, pasti jawabannya mutar-mutar saja. Begitu. Apakah Bang Christian ini juga mengakui kenabian Bang Luga? Itu dulu Bang, silakan. Macet dia Bang. Halo. Iya, halo. Bentar. Ya, gini Bang, sebelum saya mengakui kenabian seseorang itu, saya harus tahu dulu pengajarannya itu apa gitu loh Bang. Silakan Bang Luga, tunjukkan mujizatmu Bang Luga. Silakan. Oding mau mengakui Bang Luga sebagai nabi, silahkan saja. Cuman saya pengen tahu aja Bang Luga pengajarannya apa, kok bisa disebut sebagai nabi gitu aja. Oke. Tunjukkan mujizatmu Bang Luga. Ya, jadi begini Bang ya. Pada dasarnya kekristenan di Indonesia ini sebenarnya adalah kekristenan yang udah ketinggalan zaman. Ya, kalau di Amerika, kalau di Afrika, di India, kalau dia memang jawatannya nabi, dia harus dipanggil nabi. Ya. Contoh Prophet Bajinder itu jemaatnya hampir 100.000 di India. Ya, Prophet TB Joshua 150 hampir 1 juta jemaatnya di Nigeria. Ya. Ada lagi tokoh-tokoh dari Amerika, Prophet Bill Hammond, Prophet Cindy Jacob, itu adalah penasihat Gedung Putih. Ya, itu penasihat Presiden George Bush. Jadi yang mengaku nabi di Amerika itu adalah penasihat presiden, orang-orang kaya, orang-orang TB Joshua kekayaannya 1,2 triliun. Itu dia mengaku nabi. Duitnya 1,2 triliun. Nah, datanglah di Indonesia gereja gembel, gereja tolol, ada orang ngaku nabi, kita pula yang dimarah-marahin. Udah gembel, susah gerejanya. Jadi Bang, saya ini dari gereja GBI Karismatik, ya. Pastor Niko, rombongan saya mengajarkan nabi masih ada. Tapi gereja-gereja miskin yang lain iri dengan gereja kami karena mereka miskin. Nah, rata-rata yang menolak nabi ke dalam kekristenan di Indonesia itu gereja-gereja susah. Gereja-gereja orang susah, gereja-gereja miskin. Kami udah lihat. Karena di gereja GBI Gatot Subroto dan teman-temannya itu ada daftar 100 orang terkaya banyak bergereja di situ. Nah, kalau ada yang menolak saya sebagai nabi, nabi itu bukan Tuhan, nabi itu masih manusia. Jadi nabi itu artinya dia menerima penglihatan dari Tuhan dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, tapi karena pendeta-pendeta ini memang nggak mau disaingin, pendeta-pendeta miskin dan tolol ini, maka mereka mengajarkan umatnya nabi udah nggak ada. Siapa bilang nabi udah nggak ada? Ya, Maliaki 4 ayat 5, aku akan mengutus Nabi Elia di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi itu nabi masih ada, tapi memang munculnya nabi tidak setiap hari. Dia munculnya per dekade, per 2000 tahun. Ya, 2000 tahun yang lalu dijanjikan akan tercurah roh
kenabian itu di abad 16. Itulah cikal asal muasal gereja karismatik di Azusa Street. Jadi di dalam gereja karismatik itu nabi masih ada. Nah, kau berasal dari gereja mana? Jawab. Jawab, Chris. Saya di gereja Nafirision, Bang. Nafirision. Berarti Gereja miskin itu, Bang. Oh, kita nggak ada uangnya, Bang. Ya begini, Oh, pantas.